Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Awfasi Hamal Falah Al-Azka. Jitu min ma'had Ihya'il Quran. Ajlisu fi fasl awal mutawassitah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awfasi Hamal Falah Al-Azka. Saya berasal dari Pondok Modern Ihya'ul Quran dan saya duduk di kelas 1 SMP. Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai-Daiyah IQ Competition, ya, dan para peserta lainnya yang saya doakan selalu dilindungi oleh Allah dan selalu berada di jalannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang patut kita utamakan, puja, puji, besertakan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang tidak dapat kita tulis semuanya. Bahkan jika pohon-pohon semuanya menjadi penanya, dan jika lautan menjadi tintanya, dan jika daratan menjadi kertasnya. Yang kedua kalinya, salawat berbingkiskan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yang tak lain dan tak bukan ialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saudara seiman dan seagama. Apakah kalian pasti tahu tentang suatu amalan yang bernamakan puasa? Puasa adalah suatu amalan yang dimana kita menahan lapar, haus, dan hawa nafsu demi Allah semata. Dan puasa ini kita lakukan untuk beberapa hal, untuk beberapa faidah, yang salah satunya agar kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin yang di luar, yang tidak dapat makan sama sekali atau mungkin makan hanya sekali sehari. Yang keduanya, kita juga belajar untuk dapat menahan diri, yang dimana kita dapat menahan diri dari rasa haus dan lapar dan juga hawa nafsu. Misalnya, hawa nafsu kita menginginkan kita untuk bolos dari sekolah, tetapi karena kita sering berpuasa, maka kita terlatih untuk menahannya. Manfaat yang ketiga ialah kita tidak boros. Yang dimaksudnya adalah bahwa ketika kita berpuasa, maka makanan yang kita makan semakin sedikit, maka uang yang kita habiskan juga makin sedikit. Puasa ini hukumnya wajib, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, kitab umat Islam, kitab yang bukan sembarang kitab saja, kitab yang akan menuntun seluruh umat manusia, yaitu
yang tak lain dan tak bukan ialah kitab Al-Quran, yang dimana di dalamnya terdapat suatu ayat yang berlafazkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Dari dalil ini dapat kita petik 3 hikmah. Yang pertamanya ialah bahwa sesungguhnya puasa adalah wajib, dan sebagaimana seluruh amalan wajib, maka jika kita tinggalkan mendapat dosa, dan jika kita amalkan maka mendapatkan pahala. Hikmah yang kedua ialah bahwa sesungguhnya bukan hanya kita yang berpuasa, tetapi juga umat-umat lainnya berpuasa. Umat-umat yang terdahulu seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Idris, dan umat-umat lainnya juga berpuasa. Kaum Nasrani juga berpuasa dengan cara hanya puasa daging, puasa telur, atau mungkin puasa ikan. Kaum Yahudi juga berpuasa dengan cara hanya makan 1 kali sehari. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya semua umat itu berpuasa, hanya tata caranya dan aturannya saja yang berbeda-beda. Hikmah yang ketiga ialah bahwa sesungguhnya berpuasa meningkatkan ketakwaan kita yang sebagaimana disebutkan dalam dalil tadi. Tetapi kalian mungkin bertanya, bagaimana kita berpuasa jika kita dalam keadaan sakit, tidak dapat melaksanakan puasa, atau mungkin dalam keadaan berperjalanan? Tenang saja, karena sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita, bukannya kesulitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan untuk kita, bukannya kesulitan. Dan juga jika kita sakit atau tidak bisa melakukan puasa, maka kita bisa menggantinya sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman syahida minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada hari-hari tersebut, jika di antara kamu terdapat orang yang sakit dalam perjalanan, maka hendaknya dia mengganti puasanya di hari-hari yang akhir. Dan jika mereka tidak dapat melakukan puasa, maka mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang yang miskin. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Jika terdapat kesalahan, maka sesungguhnya hanya dari Ananda. Dan jika terdapat kebenaran, maka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu diperbaiki lagi ya dari beberapa orang yang Ustadz tadi komeni ya, karena ya ceramah ini atau pidato ini dilihat dari awal, kemudian isi dan penutup, sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kemudian untuk penampilan atau gerakan atau ekspresi dari yang beberapa orang Ustaz sebutkan namanya tadi, ini juga harus diperbaiki, jangan terlalu kaku, mungkin tangan terus di dada,
ya, terus balik lagi. Jadi santai-santai saja, rileks-rileks saja, ya, nanti mampu ya mendukung kesempurnaan dalam kita menyampaikan pidato. Tapi karena ini anak-anak, adik-adik ini pemula-pemula, calon-calon, tidak mengapa. Jadi sambil berjalan nanti berangsur-angsur akan bagus. Ustaz dulu juga waktu awal-awal belajar sama seperti adik-adik anak-anak ini, karena sering turun, lama-lama nanti terbiasa. Jadi dalam perjalanan akan bagus. Kemudian untuk intonasi, anak-anak yang Ustaz tadi sebutkan namanya ini juga penting, karena intonasi ini menjadi tolak ukur ya, jamaah atau mad'u mendengar ceramah kita. Kalau lurus saja, atau tinggi saja, atau rendah saja, ini tidak menarik. Jadi perlu ada intonasi turun naik, di mana harus tinggi, di mana harus rendah. Itu pun ya dibiasakan. Muhammadan abduhu wa rasuluh. La menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.